Halo semuanya. Setelah lama tidak membahas film, hari ini saya mau membahas film lagi. Film tersebut adalah Ip Man series. Kenapa saya bilang series? Karena film yang akan saya bahas itu tidak hanya satu, tapi 4 sekaligus. Yaitu Ip Man 1 sampai dengan yang keempat. Kenapa saya membahas dan merekomendasikan film ini? Yuk kita mulai. Sebelum membahas filmnya, ada baiknya kita simak profil dan sinopsisnya dulu ya. Semua informasi saya dapatkan dari berbagai sumber. Kita mulai dari Ip Man yang ke-1. Ip Man 1 adalah sebuah film aksi seni bela diri asal Hong Kong buatan tahun 2008. Yang disutradarai oleh Wilson Yip. Dan ditulis oleh Edmond Wong. Sedangkan pemeran dari film ini adalah Donnie Yen, sebagai Ip Man, Simon Yam, Hiroyuki Ikeuchi, Louis Fan dan masih banyak lainnya. Bagi yang belum tahu, Ip Man adalah guru dari Bruce Lee yang legendaris itu. Film pertama dari serial biografi Ip Man ini mengangkat kehidupan awal sosok Ip Man di kota Foshan sekitar tahun 1930-an. Kala itu, Cina sedang mengalami konflik peperangan dengan Jepang. Awalnya, kehidupan keluarga Ip Man sangat makmur dan berkecukupan. Namun hal tersebut berubah ketika kota Foshan jatuh ke tangan Jepang. Seketika seluruh masyarakat Foshan harus hidup dalam pahitnya penjajahan, tak terkecuali keluarga Ip Man. Suatu ketika, pemimpin pasukan Jepang, Jenderal Miura, mengadakan sebuah turnamen pertarungan bela diri. Peraturannya, barang siapa yang dapat mengalahkan tentara Jepang maka dia berhak mendapat hadiah berupa sekantong beras untuk dibawa pulang. Tergiur dengan hadiah, banyak teman-teman Ip Man yang sesama ahli bela diri mengikuti turnamen tersebut. Namun bukannya mendapat sekantong beras, teman Ip Man malah ditembak hingga tewas. Melihat ketidakadilan, Ip Man pun langsung menantang 10 tentara Jepang untuk berkelahi secara langsung dan berhasil mengalahkan semuanya. Kemampuan bela diri Ip Man pun membuat Jenderal Miura kagum dan langsung memintanya untuk bergabung dengan pasukan Jepang. Akan tetapi, Ip Man jelas menolak tawaran tersebut apapun kompensasinya. Penolakan tersebut kemudian membuat Jenderal Miura tersinggung dan menantang Ip Man untuk berduel di depan masyarakat Foshan. Demikian sinopsis singkat dari film Ip Man yang pertama ya guys. Sekarang kita lanjut ke film kedua. Ip Man 2, yang juga dikenal sebagai Ip Man 2, Legend of the Grandmaster. Film ini diproduksi pada tahun 2010. Yang merupakan sequel dari film Ip Man tahun 2008. Disutradarai oleh Wilson Yip. Film ini dibintangi oleh Donnie Yen, kembali sebagai Ip Man, Sammo Hung, Simon Yam, Darren Shalavi, sebagai musuh utama, dan masih banyak lagi. Sinopsis dari film ini adalah sebagai berikut. Ip Man dan keluarganya pindah ke Hong Kong karena kondisi politik daerahnya yang sedang memanas. Ia pun dihadapi dengan tantangan baru, yakni sulitnya mendapatkan pekerjaan. Opsi terakhir yang ia miliki adalah membangun sebuah perguruan bela diri. Karena dia orang baru di lingkungan tersebut, Ip Man kesulitan untuk mendapatkan murid. Dia mencoba untuk menyebarkan disiplin Wing Chun. Namun menghadapi persaingan dan perlawanan dari warga lokal, termasuk master seni bela diri Hungga, yaitu Hang Chun Nam, diperankan oleh Sammo Hung. Banyak rintangan yang harus dihadapi Ip Man. Salah satunya pada saat melawan petinju asal Inggris yang sombong Taylor Miller, The Twister, yang sudah menghina bela diri Cina. Itulah sinopsis dan profil singkat dari film Ip Man yang kedua guys. Sekarang kita lanjut ke Ip Man yang ketiga. Ip Man 3 dibuat pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Wilson Yip, dan ditulis oleh Edmond Wong. Film ini dibintangi oleh Donnie Yen sebagai Ip Man, lalu ada Max Zhang sebagai Chong Tin-chi yang merupakan musuh utama. Ken Cheng, Mike Tyson, dan masih banyak lagi. Kehidupan Grandmaster Wing Chun, Ip Man di tahun 1959 yang semula tenang dengan istri dan anaknya, serta murid sekolah bela dirinya, mulai terusik. Bermula dari sekelompok orang suruhan pengembang properti bernama Frank, Mike Tyson, yang mendatangi sebuah sekolah. Lalu memaksa kepala sekolah menjual sekolah itu. Beruntung Ip Man datang dan mengusir para preman yang melakukan kekerasan itu. Frank tidak terima rencana bisnisnya dihalangi, lalu mulai melakukan berbagai cara licik untuk melenyapkan Ip Man dan murid-murid bela dirinya yang ikut menjaga sekolah.
Oleh preman yang dibayar oleh Frank, anak-anak sekolah mulai diculik satu persatu agar Ip Man menyerah. Apalagi anak Ip Man turut jadi korban penculikan, serta satu anak dari rival Ip Man, yaitu Chong Tinchi, Max Zhang. Demi keselamatan putra-putra mereka, Ip Man dan Tinchi pun lantas bekerja sama mendatangi markas para preman dan berhasil membebaskan siswa sekolah tersebut. Namun masih ada satu musuh besar yang harus dihadapi oleh Ip Man, yakni Frank. Lalu bagaimana Ip Man dan Chong Tinchi bisa bermusuhan? Itulah sinopsis singkat dari film Ip Man yang ketiga. Dan akhirnya kita tiba di film terakhir yaitu seri yang keempat. Ip Man 4, yang dikenal juga dengan Ip Man 4, The Final. Dibuat pada tahun 2019. Yang disutradarai oleh Wilson Yip dan diproduksi oleh Raymond Wong. Film ini dibintangi oleh Donnie Yen sebagai Ip Man, lalu ada Wu Yu, Vanessa Wu, Danny Chen sebagai Bruce Lee. Scott Adkins yang menjadi musuh utama film ini. Dan masih banyak lainnya. Pada tahun 1964, Ip Man didiagnosis menderita kanker tenggorokan karena riwayat merokok kronisnya. Setelah putranya yang memberontak, Yip Ching, melawan pembuli dan kemudian dikeluarkan dari sekolah, Ip Man memutuskan untuk melakukan perjalanan ke San Francisco untuk mencari peluang belajar untuk anaknya. Ip Man tiba di San Francisco, di mana muridnya Bruce Lee telah mengecewakan komunitas seni bela diri setempat dengan membuka sekolah kungfu, mengajar seni bela diri orang non-Tionghoa, dan menulis buku yang menjelaskan seni bela diri Tiongkok dalam bahasa Inggris. Lalu dalam rangka mencari sekolah untuk anaknya, Ip Man mengetahui dari teman reporternya, bahwa karena dia adalah orang asing, surat rujukan dari Asosiasi Kebajikan Konsolidasi Tiongkok diperlukan untuk mendaftarkan Ching ke sekolah Amerika. Di mana ketuanya yang adalah Master Tai Chi Wan Zoonghua, ternyata tidak menyukainya. Mulai dari sinilah pertualangan Ip Man di Amerika dimulai. Bagaimana Ip Man bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk anaknya? Dapatkah Ip Man mempersatukan lagi muridnya Bruce Lee dengan komunitas setempat? Hingga akhirnya bagaimana Ip Man harus berhadapan dengan musuh utama yaitu Scott Adkins sebagai Barton Geddes, seorang sersan meriam Korps Marinir As yang korup dan rasis serta ahli karate? Demikian profil dan sinopsis singkat dari episode terakhir dari Ip Man yang keempat. Oke, jadi bagaimana guys cuplikan dan sinopsis barusan? Cukup menarik bukan? Sekarang saya akan melanjutkan dengan mereview dan memberikan pendapat pribadi tentang film ini. Film dari Ip Man series ini jelas merupakan film yang wajib ditonton, terutama bagi mereka yang suka dengan genre action. Bagi yang tidak suka dengan film action pun, menurut saya film ini masih layak untuk ditonton karena ada unsur drama keluarga di dalamnya. Berikut saya akan memberikan 3 alasan utama kenapa film ini wajib untuk ditonton. Ditambah dengan kekurangan yang ada tentunya. Pertama adalah cerita. Ya, cerita dari film-film ini adalah alasan saya suka film ini. Tidak mudah membuat film sequel hingga sampai dengan nomor 4. Apalagi di era sekarang, banyak film mulai flop jika sudah dibuat hingga beberapa seri. Contoh terbaru adalah film Expendables, yang flop di pasaran. Yang terbaik dari segi cerita dari film ini, adalah nomor 3 dan 4. Di film yang ke-1, lebih kepada menceritakan asal-usul dari Ip Man, dari zaman masa peperangan, sehingga menurut saya tidak terlalu istimewa. Tapi begitu memasuki seri yang kedua dan seterusnya cerita berkembang menjadi sangat epik dan bervariasi, sehingga tidak membosankan, bahkan untuk seri yang kedua hingga keempat, saya menontonnya lebih dari 1 kali. Di episode 2, lebih menceritakan bagaimana Ip Man mulai memperkenalkan Wing Chun kepada dunia. Episode 3 lebih menekankan hubungan Ip Man dengan istrinya. Dan yang terakhir episode 4 diceritakan hubungan Ip Man dengan anaknya serta akhir dari kisah hidup dari Ip Man yang mulai sakit dan pertualangannya di Amerika. Di seri keempat juga mulai diceritakan bagaimana Bruce Lee mulai dikenal oleh dunia karena kungfunya. Kedua, pemain. Ya, pemain dalam film ini hampir semuanya cocok dengan perannya.
Donnie Yen yang berperan sebagai Ip Man udah seperti Robert Downey yang jadi Tony Stark, tidak tergantikan. Sammo Hung yang bermain sebagai lawan dalam seri yang kedua juga tampil apik. Musuh-musuh yang ditampilkan semua juga berperan sangat kuat karakternya. Kecuali Hiroyuki Ikeuchi di seri yang ke-1 yang biasa banget sebagai musuh utamanya, kurang kejam dan lemah. Para pemain yang dipilih dalam film ini membuat film ini begitu hidup, seru, tegang, sedih, natural. Sehingga film ini tidak membosankan dan membuat betah menontonnya hingga seri yang terakhir. Ketiga. Ini yang utama dan membuat film ini sangat layak dan wajib untuk ditonton, yaitu koreografer atau action dari film itu sendiri. Action dalam film ini sangat luar biasa. Menurut saya sampai saat ini untuk film genre action, film ini adalah yang terbaik. Saya adalah penggemar Donnie Yen, hampir semua filmnya saya tonton, bahkan sejak dia masih muda. Seperti film Flashpoint dan Tiger Cats. Donnie Yen bahkan pernah menjadi antagonis dalam film Jackie Chan yaitu Shanghai Night. Hampir semua film Donnie adalah action, dan rata-rata koreografernya keren-keren. Tapi untuk seri Ip Man ini buat saya adalah yang terbaik. Di seri kedua ada pertarungan Sammo dengan Donnie, dan Darren dengan Donnie, itu keren dan epic banget. Untuk seri ketiga, tentu saja pertarungan Donnie dengan Mike Tyson yang sayangnya, Mike bukan musuh utamanya. Bahkan saya baca beritanya, Mike sampai patah jarinya karena adegan ini. Dan di seri terakhir ada pertarungan Donnie dengan Scott yang luar biasa mantap dan wajib ditonton. Oke. Itu saja review saya untuk hari ini, mudah-mudahan berguna sebagai referensi sebelum menonton filmnya. Silahkan menikmati sisa cuplikan-cuplikan filmnya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di film berikutnya. Selalu nonton film. Bye.